Kejaksaan Agung mulai menyelidiki aliran dana suap vonis bebas Ronald Tanur, termasuk asal uang yang digunakan untuk menyuap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Perhatikan perbincangan pria yang diduga penyidik Kejagung berikut ini. Kasasi udah ada, Bang. Maksudnya kalau memang kita mengamankan, kita harus panggil pihak bank untuk hitung Pak, termasuk dolar-dolarnya. Hingga kini asal-usul uang pecahan rupiah, dolar Amerika, Singapura, hingga ringgit Malaysia masih buram. Namun yang pasti, dari pengacara Ronald Tanur, penyidik menemukan uang dalam bentuk pecahan rupiah lebih dari 1 miliar rupiah. Ya, yang pasti uang itu dari pengacara dan terus kami kembangkan, kami dalami tentang dari mana asal-usul uang itu. Tentu sekarang lagi dalam proses, saya tidak sampaikan sekarang, karena ini baik yang ada di Gedung Bundar maupun yang ada di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, para saksi sedang diperiksa dan didalami tentang terkait asal-usul, berapa jumlah seluruhnya, dan motivasi apa tujuannya. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pun mengungkap adanya potensi tersangka baru dalam kasus suap hakim. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyebut ada potensi tersangka baru dari kasus pemberi suap kepada Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Namun, ia tidak merinci lebih jelas siapa tersangka baru pemberi suap hakim yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Ada opsi untuk kemungkinan bertambahnya tersangka dalam kasus suap ini. Nah, kalau kita mengungkap siapa penyuapnya. Asal-usul uang suap dan sampai mana uang suap mengalir kini jadi perhatian publik. Yang pasti, vonis bebas Ronald Tanur telah dianulir dan diganti vonis 5 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari eksekusi Ronald Tanur, kita segera bergabung bersama jurnalis Kompas TV, Alfian Rahman di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Alfian, bagaimana soal eksekusi Ronald Tanur? Kapan akan dilakukan? Ya, Ivo dan juga saudara, terkait eksekusi dari Ronald Tanur, maksud kami ini masih dalam proses menunggu dari salinan resmi dari putusan Mahkamah Agung terkait vonis 5 tahun penjara yang ditetapkan untuk terdakwa Ronald Tanur, dan ini memutus vonis sebelumnya, itu vonis bebas yang dilakukan oleh 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Hal ini juga terkait di mana Ronald Tanur sekarang. Tadi beberapa saat yang lalu tim kami dari Kompas TV juga mencari tahu terkait keberadaan dari Ronald Tanur, yang memang dari data sementara yang kami dapat himpun begitu Ivo dan juga saudara, Ronald Tanur ini memiliki 2 rumah, begitu keluarga dari Ronald Tanur memiliki 2 rumah. Yang pertama ada di NTT atau Nusa Tenggara Timur, yang kedua berdomisili di Surabaya, salah satunya yaitu di kompleks perumahan mewah Pakuwon City Surabaya Timur. Tadi tim kami sempat mengunjungi ke alamat tersebut yang sesuai dengan data yang kami dapatkan, dan hanya terlihat 1 mobil saja yang terparkir di rumah tersebut dan tanpa ada aktivitas. Akses ke rumah mewah ini juga dijaga ketat oleh security satpam 24 jam bagi tamu yang ingin berkunjung juga meninggalkan identitas. Otomatis hingga saat ini kami juga masih mencari tahu terkait keberadaan dari Ronald Tanur, apakah memang ada di Surabaya atau di NTT atau mungkin di tempat lainnya di Indonesia. Namun informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kejati Jawa Timur Ibu Mia ini yang menyebutkan bahwa hasil koordinasi dari Kejati Jawa Timur dengan pihak keimigrasian ini memastikan bahwa terdakwa Ronald Tanur masih berada di Indonesia, kendati beberapa waktu sebelumnya sempat diketahui melakukan perjalanan ke luar negeri, ada 2 tujuan negara yaitu Singapura dan Thailand. Namun informasi terakhir yang kami dapatkan, terdakwa Ronald Tanur ini sudah kembali lagi ke Indonesia, namun posisi pastinya ini kami belum dapat mengetahui. Terkait eksekusi kapan akan dilakukan, ini pihak Kejati akan berkoordinasi dengan Kejagung begitu untuk segera melakukan proses eksekusi penangkapan terkait Ronald Tanur
sambil menunggu hasil dari salinan resmi putusan MA 5 tahun penjara ini keluar. Begitu, Ivo. Berarti masih belum diketahui ya kapan eksekusi ini akan dilakukan karena masih berkoordinasi dengan Kejagung. Terima kasih jurnalis Kompas TV Alfian Rahman melaporkan langsung dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Alfian, selamat bertugas kembali.